Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sekian lama Abdikos tidak membuat video karena sibuk mudik dan karena Rabu ini spoiler Jujutsu Kaisen masih libur. Di video kali ini Abdikos akan membahas detail Jujutsu Kaisen chapter 221 yang memang belum sempat Abdikos bahas sejak chapternya dirilis, dimana Abdikos hanya membahas spoilernya saja. Yap, agak terlambat memang, namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sebelum Abdikos membahas detail chapter ini, Abdikos jelaskan dulu klarifikasi dari Gege Akutami kalau telinga kanan Yuji yang sebelumnya dipotong Sukuna sebenarnya masih terpotong hingga sekarang. Seperti biasa, Gege Akutami hanya lupa atau mungkin malas menggambar berkedok lupa di chapter 220 kemarin. Dan yah, di chapter ini teman-teman akan melihat kembali Yuji dengan telinga kanan yang sedikit terpotong. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapter 221 ini. Seperti biasa, karena di spoiler Abdikos berikan alur ceritanya. Di pembahasan ini Abdikos jelaskan detail menarik yang mungkin teman-teman lewatkan. Check out, check it bro. Detail pertama, bagaimana tangan Hakari bisa sembuh. Yap, terakhir kali kita melihat Hakari kehilangan satu tangannya, atau lebih tepatnya mengorbankan satu tangannya untuk sedikit mengungguli Kashimo dalam duel sengit. Namun di sini kita melihat kalau kondisi tangan Hakari telah kembali utuh. Apakah ini karena teknik kutukan pembalik Shoko Ieri atau karena kekuatan Hakari yang meskipun dengan satu tangan tetap bisa mengeluarkan domain expansion lalu memunculkan kembali tangannya? Untuk saat ini Abdikos lebih condong ke teori kedua, yaitu karena Hakari mampu mengeluarkan domain expansionnya meski hanya dengan satu tangan. Karena pada dasarnya pengaktifan energi kutukan itu lewat perut dan juga penggunaannya agar menjadi teknik adalah lewat otak. Jadi tangan buntung tidak ada hubungannya dengan seseorang yang tidak lagi bisa menggunakan energi kutukan dan teknik kutukan. Namun meski begitu, teori kalau hal ini juga ada campur tangan dari Shoko Ieri juga bisa saja terjadi. Penjelasannya Abdikos berikan di detail kedua. Detail kedua, kembalinya Hana dan Angel. Yap, sudah Abdikos bilang kalau tangan buntung bukan menjadi halangan bagi para penyihir untuk mengaktifkan teknik kutukan. Di sini Hana dan Angel mempersiapkan kolaborasi teknik kutukan untuk membuka segel Gojo Satoru. Yang aneh tentu saja kondisi Hana yang tangannya masih buntung. Yap, bagaimana bisa Hakari tangannya sudah kembali sementara Hana tangannya masih buntung? Dari sinilah Abdikos berteori kalau tangan Hakari bisa disembuhkan karena tangan tersebut dijadikan objek kontrak oleh Hakari. Jadi kemungkinan Shoko bisa mengembalikan tangan Hakari karena tangan tersebut tidak murni hilang, melainkan hilang karena dijadikan objek kontrak. Sementara tangan Hana terkena serangan Sukuna. Jadi ini akan jadi luka permanen untuk Hana. Kasusnya sama dengan telinga Yuji yang masih terpotong setelah ditebas Sukuna. Detail ketiga, konsep Prison Realm Gojo. Konsep Prison Realm yang menyegel Gojo sebenarnya sudah Abdikos jelaskan, yaitu waktu di Prison Realm berbeda dengan waktu di dunia nyata. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Namun berkali-kali Abdikos teorikan untuk kasus Gojo Satoru kemungkinan lebih lambat. Jadi Gojo akan punya banyak waktu untuk berlatih di Prison Realm, sehingga ketika dia dikeluarkan, dia menjadi Gojo yang lebih powerful. Sementara teori Abdikos yang lain mengenai konsep Prison Realm yang mana bagian utamanya tetap dipegang Kenjaku, sementara bagian belakang hanya pintu untuk mendobrak bagian utama alias bagian depan. Teorinya 100% benar. Jadi bagian belakang Prison Realm yang dipegang para penyihir sebenarnya tidak ada isinya alias tidak ada Gojo di dalamnya, di mana Gojo tetap berada di penjara Prison Realm utama yang dipegang Kenjaku. Namun Gojo punya kesempatan keluar dari Prison Realm utama jika bagian belakang dibuka paksa atau dalam kasus chapter ini kemungkinan dihapuskan. Itulah kenapa setelah bagian belakang Prison Realm terhapus, Gojo bisa keluar dari penjara utama Prison Realm, bukan dari pintu belakang, karena memang Gojo di penjara di bagian utama Prison Realm yang dibawa Kenjaku. Detail keempat, humor di usaha pembebasan Gojo. Ada beberapa humor lucu di usaha pembebasan Gojo Satoru. Mulai persiapan dari Takaba yang mungkin juga memberikan power untuk kebebasan Gojo, Yuji, Hakari, dan Kirara, 3 murid somplak yang membayangkan kebebasan Gojo akan membuatnya menjadi jahat, Shoko Ieri yang sangat santuy, Takaba yang sadar akan kehadiran kamera, termasuk Hanakurusu yang terbuli setelah dianggap gagal membebaskan Gojo.
Detail kelima, plot di balik kebebasan Gojo. Gojo pun pada akhirnya bebas, namun kebebasan Gojo menyisahkan banyak plot hole seperti kemana bagian belakang Prison Realm setelah dikelupas Hana dengan teknik Jacob Slider, dan tentu saja plot bagaimana Gojo bisa bebas dari bagian depan Prison Realm padahal Kenjaku menempatkan Prison Realm di palung Jepang di kedalaman 8000 meter dan dijaga oleh beberapa roh kutukan kuat milik Kenjaku. Yap, penyihir biasa pasti langsung tamat saat di posisi ini. Bahkan letak Japan Trench atau palung Jepang itu sendiri adalah di tengah laut Jepang alias agak jauh dari daratan. Namun Gojo tetap bisa bebas dari penempatan ekstrim seperti ini dan tiba-tiba saja dia berada di suatu tempat yang penuh dengan bangunan kosong yang kemungkinan ini adalah Ghost Island yang ada di Jepang. Bahkan Kenjaku sendiri bingung bagaimana Gojo bisa bebas. Dari sini ada dua kemungkinan: Gojo bebas dengan plot armor dari GG Akutami, atau yang kedua Gojo bebas karena memang dia menjadi sangat-sangat kuat setelah keluar dari Prison Realm. Menurut teman-teman, yang manakah kemungkinan paling masuk akal bahwasanya Gojo bisa bebas dari Prison Realm dalam kondisi ekstrim seperti itu? Detail keenam, plot untuk Kenjaku. Selain Gojo, Kenjaku juga mendapat plot selamat dari kematian, yaitu dengan kedatangan Sukuna yang langsung menyerang Gojo. Padahal saat itu kita tidak tahu di mana posisi Sukuna, namun tiba-tiba dia bisa datang menyelamatkan Kenjaku. Meski menurut Abdikos ini adalah plot armor untuk Kenjaku, tapi Abdikos sendiri juga tidak yakin kalau Kenjaku akan kalah dengan mudah melawan Gojo Satoru karena Kenjaku punya Tengen bersamanya. Detail ketujuh, Gojo sang perosting handal. Sebenarnya dari dulu Gojo sudah terkenal sombong dan bacot gede, seperti saat melawan Sukuna satu jari, mengoverpower Jogo, dan juga menyelesaikan masalah di Goodwill Event. Tapi entah kenapa setelah dia keluar dari Prison Realm, roastingan Gojo makin berani. Kali ini dia benar-benar percaya diri untuk menganggap Kenjaku lemah dan juga mengolok-olok Raja Kutukan Pengecut karena kabur dari tubuh Yuji ke tubuh Megumi, plus mengatakan Sukuna sebagai raja tidak punya harga diri karena mau patuh terhadap Kenjaku yang mukanya mirip kain jahitan emak-emak. Maksudnya jahitan di kepala Kenjaku sangat tidak rapi. Tentu saja Sukuna terlalu dewasa, atau lebih tepatnya terlalu tua untuk menanggapi roastingan seperti itu. Selain itu, Sukuna tetap mematuhi perintah Kenjaku, kemungkinan karena Sukuna terikat sumpah dengan Kenjaku. Detail ke-8, Uraume si Aceng jilid 2. Ketika Sukuna cuman sabar dan senyum saat di roasting Gojo. Beda ceritanya dengan Uraume, entah kenapa Uraume yang hanya seonggok ampas di antara Sukuna dan Gojo malah marah ketika tuanya dihina. Tarik kembali kata-kata Musat. Walhasil Uraume menjadi Aceng jilid 2 yang langsung dijadikan samsak tinju oleh Gojo. Yang lebih naas, Gojo malah tidak kenal siapa yang sedang dia bogem. Detail ke-9, Sukuna akhirnya menemukan cinta. Masih ingat dengan cinta-cintaan aneh antara Sukuna dan Yorozu, di mana Yorozu begitu cinta dengan Sukuna, sementara Sukuna sama sekali tidak membalas cinta Yorozu karena Yorozu tidak bisa memberikan pertarungan yang layak untuk dirinya. Yap, di chapter ini ada panel dialog yang mengindikasikan kalau Sukuna telah menemukan cintanya yang tidak lain adalah Gojo Satoru. Yap, power level Gojo. Benar-benar diakui Sukuna kalau dia adalah orang yang tepat untuk mengajarinya cinta akan kekuatan mutlak dan kesendirian. Bahkan Sukuna langsung mengabaikan pelayan setianya Uraume yang habis dibogem Gojo. Detail ke-10, kenapa Gojo dan Kenjaku Sukuna sepakat dengan janji tawuran. Akhir panel menunjukkan Kenjaku dan Gojo membuat kesepakatan untuk rematch pertarungan, yang mana Gojo memilih tanggal 24 Desember 2018. Kemungkinan karena beberapa alasan. Pertama, karena dia ingin memberikan tanggal kematian yang layak bagi sahabatnya Geto. Jadi Gojo tidak ingin tanggal kematian Geto berubah dari 24 Desember. Jadi kalau Gojo akan mengadakan selamatan kematian tiap tahun, maka harinya bisa tetap di tanggal 24 Desember. Atau yang kedua, karena Gojo ingin menyelesaikan carut marut dunia Jujutsu setelah dia tinggal 19 hari. Termasuk mungkin Gojo ingin melatih Yuji yang semakin tertinggal jauh setelah tidak lagi menjadi wadah Sukuna. Yap, Gojo punya waktu 1 bulan lebih untuk mempersiapkan pertarungan rematch dengan Sukuna dan Kenjaku. Atau kalau mau memakai alasan haters Gojo, kemungkinan Gojo memang belum sanggup menghadapi Kenjaku dan Sukuna sekaligus. Karena di sini ada dialog dari Gojo sendiri kalau membunuh Kenjaku bagi Gojo bukan masalah
Tapi aliansi Kenjaku Sukuna adalah sesuatu yang akan merepotkan Gojo jika dihadapi sekarang, sehingga Gojo memutuskan pertarungan tanggal 24 Desember. Sementara untuk Kenjaku, alasan pastinya sudah jelas, karena dia ingin Sukuna melakukan sesuatu. Sesuatu apa itu? Kemungkinan berhubungan dengan penggabungan Tengen, atau mungkin Kenjaku ingin menukar sesuatu tersebut dengan tawaran berupa hadiah mumi asli Sukuna yang disembunyikan Tengen. Dan ya, keputusan tawuran sebenarnya ada pada Sukuna yang memang sering kali tidak setuju, bahkan menyerang dan membunuh secara tiba-tiba. Tapi karena Sukuna yakin bahwa Gojo adalah orang yang tepat untuk mengajarinya arti cinta dari kekuatan mutlak dan kesendirian, atau mungkin Sukuna benar-benar punya kontrak terikat untuk harus mematuhi Kenjaku. Sukuna pun pada akhirnya setuju untuk membuat janji tawuran pada 24 Desember. Dan mungkin inilah pertarungan terakhir menuju ending Jujutsu Kaisen. Tidak sabar untuk menantikan pertarungan epik ini. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.